Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala al-mu'allifu rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Soalun, ma hukmu ziyaratil kuburi umuman? Apakah hukum ziarah kubur secara umum? Kalau kemarin kita membicarakan ziarah kubur Ahlul Bait, ini bicara tentang ziarah kubur secara umum. Kemudian wa ziyarati qabrin Nabi, dan ziarah ke kuburannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hal yajuzu syaddur rihali, dan apakah boleh mengadakan perjalanan? Syaddur rihal niku ini bahasa kinayah niki nggih. Nah, mana aslinya syaddur rihal iki ngencengke kendaraan, nguatake tunggangan. Maksudnya ya ketika mau pergi jauh itu kan disiapke betul itu tunggangan ini. Maksudnya di sini adalah napa niku safar, mengadakan perjalanan sing tujuannya because di ziarati qabrin Nabi, untuk tujuan berziarah ke kuburannya Kanjeng Nabi, wa kuburis sholihin, dan kuburannya orang-orang soleh. Seperti napa ziarah Wali Songo umpamane niku nggih. Dipersiapkan syaddur rihal niku ya. Jadi begini, ketika kita itu hanya ke makam keluarga kita yang ada di kampung kita itu tidak disebut dengan syaddur rihal, wong tidak safar. Ya, syaddur rihal itu maksudnya dadak ning gone Sunan Gunung Jati, dadak ning gone Sunan Ngampel dan seterusnya, niku berarti kan namanya syaddur rihal. Nah, hukumnya seperti apa? Al jawabu, jawabannya tangkosimul ijabatu ala hadza su'al ila qismaini. Jawaban untuk pertanyaan ini terbagi menjadi dua. Al qismul awal hukmu ziarati kuburi sholihin wa umumil muslimin. Yang pertama, hukum menziarahi kuburannya orang-orang saleh dan umat Islam secara umum. Maksudnya mbuh saleh ora, umumil muslimin. Wa qabrin Nabi, dan ziarah ke kuburan Nabi. Wal qismu tsani, adapun bagian yang kedua adalah hukmu syaddir rihali ziarati qabrin Nabi, hukum mengadakan perjalanan untuk menziarahi kuburan Nabi. Jadi nanti dibedakan nggih, ziarahnya sendiri hukumnya seperti apa, mengadakan perjalanannya untuk ziarah ini hukumnya seperti apa. Li ziarati qabrin Nabi wa kuburis sholihin, dan kuburannya orang-orang soleh. Awalan, yang pertama, hukmu ziarati kuburil muslimin wa qabrin Nabi, hukum menziarahi kuburan umat Islam dan kuburan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziaratul kubur masyru'atun bittifaqil a'immah. Ziarah kubur, menziarahi kuburan itu disyariatkan, nggih. Bittifaqil a'immah, dengan kesepakatannya para imam. Semua para imam ini mensepakati disyariatkannya ziarah kubur. Fahiya mustahabbatun lirijal bittifaqi kafatil ulama. Menurut kesepakatan semua ulama, ziarah kubur ini disunahkan bagi kaum pria. Wa kadzalika mustahabbatun lin nisa indal ahnaf. Nah, begitu juga disunahkan bagi kaum wanita, hanya saja sunnah ini menurut mazhab Hanafi atau ulama-ulama Hanafiyah. Kemudian kalau untuk laki-laki semuanya sepakat, mazhab manapun, mazhab sunnah semuanya mensepakati sunnahnya ziarah kubur. Untuk perempuan itu juga sunnah menurut mazhab Hanafi. Nah, untuk mazhab yang lain wajaizun wa jaizatun ngindal jumhur, dan hukumnya jaiz, boleh. Tidak ada yang melarang ya, boleh. Boleh menurut jumhur atau mayoritas
mazhab mayoritas ulama, walakin ma'al karohati, hanya saja disertai hukum kemakruhan. Ya, boleh ning makruh. Alasannya apa? Wadzalika, alasan makruhnya adalah karena lirik koti kulubihim, karena hati mereka hati perempuan itu memang lebih lembut. Umumnya nggih wong wedok hatinya keras ya ana wae nggih, umume niki nggih. Wa adami qudratihinna ala sabri, dan mereka pada umumnya itu tidak mampu untuk menahan diri untuk bersabar ziarah niku nggih. Sehingga makruh. Niku menurut jumhur nggih. Tapi tetap boleh. Iki wa adami qudratihinna ala sabri niku piye niki nggih. Nah, sakniki praktekin niku ki lanang wedok kan ora, kan tidak ada sekarang itu perempuan yang ziarah kemudian histeris di sana kan itu ora ono, kecuali nek itu baru pemakaman, dan niku ziarah pas pemakaman niku mungkin. Tapi kalau menziarahi sing wis ziarah ke wali, songo dan seterusnya itu kan gitu ora. Yang jelas ini para ulama tidak ada yang melarangnya. Okay. Kalau untuk kaum pria semua ulama mensunahkannya. Wa dalil istihbabi, adapun dalil disunahkannya adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dulu, inni kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Sungguh saya dulu melarang kalian untuk berziarah kubur. Dulu nggih. Karena ini kan napa ning kita zamanil madi atau listighraqi zamanil madi. Dulu aku melarang kalian untuk menziarahi kubur. Dulu nggih. Tapi sekarang fazuruha, maka sekarang berziarah atau kunjungilah berziarahlah kalian ke kubur itu, fa innaha tudzakiru bil akhirah. Karena ziarah kubur itu akan mengingatkan akhirat. Intinya ben eling pati ngoten nggih ziarah niku nggih. Salah satu hikmah ziarah itu adalah untuk ingat mati. Wa yustathna min karahati ziyaratil kuburi nisa ngindal jumhur ziyaratu qabrin nabi. Nah, tadi mayoritas ulama tadi kan mengatakan ziarah kubur ini makruh bagi perempuan. Gimana? Yang tetap mensunahkannya adalah madhab Ahnaf atau madhab Hanafi. Sedangkan jumhur mayoritas ulama mengatakan makruh bagi perempuan. Lah ini tidak berlaku atau dikecualikan ketika ziarah ke makamnya Kanjeng Nabi. Nah, kalau ke makamnya Kanjeng Nabi ini tidak makruh. Bagi perempuan pun tidak makruh. Jadi khusus untuk makamnya Kanjeng Nabi. Kalau makam yang lain selain Kanjeng Nabi memang makruh. Sing muni ngene sapa? Ngene kula. Apa WA ta napa? Mau wis tak pateni sih anune. Wis ben anu. Fa innahu yundabu lahuna ziyaratuhu. Bagi mereka, bagi kaum perempuan tetap disunnahkan untuk menziarahi kuburan Nabi. Wa kadza kuburul anbiya ghairihi alaihimus salatu wassalam. Ghairihi alaihimus salatu wassalam. Begitu juga kuburannya para nabi yang lain, li umumil adillati fi talabi ziyaratihi, karena keumuman dalil tentang perintah ziarah ke makam Kanjeng Nabi. Berhubung ada napa dawuh secara umum untuk berziarah ke makam Nabi, ya berlaku laki-laki maupun perempuan. Amma ziyaratu qabrin Nabi fala yakhfa ala aqilin minal muslimin qimatu ziyaratin Nabi. Adapun menziarahi kuburan Nabi, maka bagi orang yang berakal, bagi umat Islam yang berakal sehat, itu tidak samar baginya akan apa pentingnya menziarahi makam Nabi ini. Bagi siapapun umat Islam yang berakal sehat, itu akan
tahu atau akan tidak samar baginya betapa berharganya, betapa pentingnya menziarahi makam Nabi. Kenapa demikian? Wa kaifa law kana sayyiduna Rasulullah lam yantaqil ila rabbih wa kana baina adhurinal an fa hal saufa yantaqil ilaihi wa yazuruhu. Andaikan Kanjeng Nabi itu belum berpindah, belum wafat maknanya nggih, dan masih di tengah-tengah kita, apakah dia atau apakah umat Islam ini akan menziarahinya, akan mengunjunginya? Tentunya nggih. Nah, misalnya Kanjeng Nabi niku tasih wonten, mesti kan kita akan berduyun-duyun berbondong-bondong sowan kepada beliau. Fabit takkid annahu la yataraddada fi ziyaratihi. Pastilah dia tidak akan ragu-ragu untuk menziarahi atau untuk sowan mengunjungi beliau. La wa ziyaratun nabi ba'da wafatihi tatahaqqaqu bi ziyarati qabrihi syarif. Lah setelah beliau wafat, cara menziarahinya itu bisa dinyatakan, bisa dibuat real, dibuat nyata dengan cara apa? Menziarahi kuburannya. Ya, caranya mek niku. Ditambah mangke wonten dalil-dalile nggih. Waqat ajmatil ummatu, ditambah kemarin pembahasan kita sudah kemarin ya, bahwa Kanjeng Nabi itu wafatnya Nabi itu sebetulnya beliau masih hidup. Gitu nggih. Kemarin di pembahasan awal niku. Artinya kita sowan ke kuburan beliau itu ya sama saja ketika kita sowan ketika beliau masih hidup sejatinya gitu nggih. Waqat ajma'atil ummatul islamiyatu salafan wa khalafan ala masyru'iyati ziyaratin nabi. Dan umat Islam baik yang dulu maupun yang belakang nggih, salafan wa khalafan. Umat Islam dahulu maupun umat Islam belakang, mereka bersepakat ala masyru'iyati ziyaratin nabi, atas disyariatkannya ziarah ke makam Kanjeng Nabi, ziarah atau mengunjungi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadhaba jumhurul ulama min ahlil fatwa fil madhahibi ila anha sunnatun mustahabbah. Mayoritas ulama yang ahli fatwa di lintas madhab, nah, mereka niku berpendapat bahwa ziarah ke Kanjeng Nabi ini adalah sunnatun mustahabbah, sunnah yang dianjurkan. Wa qala ta'ifatun minal muhaqqiqin, sebagian kelompok ahli tahqiq, ulama-ulama yang ahli tahqiq itu berpendapat hiya sunnatun muakkadah, bukan sekedar sunnatun mustahabbah tapi sunnatun muakkadah, sunnah yang dikukuhkan, yang takrubu min darajatil wajibat, yang mendekati tingkatan wajib. Jadi sunnah ora sekedar sunnah biasa, tapi sunnah yang mendekati wajib. Wa huwal muftabi inda ta'ifatin minal hanafiyah. Inilah yang difatwakan oleh sebagian atau sekelompok madhab ulama bermadhab Hanafi. Wa dhahabal faqih al-Maliki Abu Imran Musa bin Isa al-Fasi ila anha wajibatun, bahkan salah satu ulama ahli fikih madhab Maliki, yakni namanya Abu Imran Musa bin Isa al-Fasi, beliau berpendapat bahwa ziarah ke makam Nabi ini bukan hanya sunnah tapi wajib. Yeah. Jadi wong niku punya kewajiban ketika datang ke sana ya karo napa ziarah ora mek. Wastadallu ala dzalika bi adillatin. Mereka napa niku menggunakan beberapa dalil, di antaranya qauluhu ta'ala walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfirallahumur rasulu lawajadullaha tawwabar rahima. Kemarin sudah ayat ini nggih. Andai kata mereka itu saat berbuat dolim, mendolimi diri mereka, kemudian mereka mendatangimu dan mereka meminta ampunan kepada Allah dan Rasulullah memintakan ampunan untuk mereka, niscaya mereka akan mendapati Allah sebagai zat yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Ya, ngoten nggih. Mendatangi. Jadi istighfare ben cepet ditampa niku pripun? Lewat Kanjeng Nabi, sowan Kanjeng Nabi, terus Nabi melu-melu njaluke ngapura ning Gusti Allah, kan cepet niki. Nah, ayat ini ayatun mutlaqatun, ayat yang mutlak. Maknanya pripun? Laisa laha muqayyidun nasyun, tidak ada nas yang membatasinya.
nas dari hadis maupun ayat yang lain yang membatasi ayat ini. Berarti ayat ini mutlak. Wala akliyun juga tidak ada yang membatasi secara akal, secara nalar. Maknanya pripun? Falaisa hunaka mayuqayyidu maknaha bi hayatin nabi ad-dunyawiyah. Artinya apa? Tidak ada yang membatasi ayat ini hanya berlaku saat Nabi masih hidup. Makna ayat ini hanya berlaku ketika Nabi masih hidup ini, tidak ada yang membatasi seperti itu. Ngoten lho. Jadi ayat ini mutlak baik Nabi masih hidup ataukah beliau sudah wafat. Kalau kamu mau mengkoyiti, kamu harus punya dalilnya. Kamu kok berani membatasi bahwa ini berlaku Nabi masih hidup? Dalil kamu apa? Jadi membatasi ayat yang mutlak itu harus punya dalil yang kuat. Orang yang sekedar ngayal. Fahiya baqiyatun ila yaumil qiyamah, sehingga ayat ini berlaku sampai ila yaumil qiyamah. Fal ibratu bil Quran daiman bi umumil lafadz wa laysat bi khusus sabab. Sering kita mendapati kaidah ini nggih. Jadi yang dijadikan acuan dalam mengambil dalil Al-Qur'an itu adalah selalu melihat keumuman lafadznya, bukan kepada kekhususan sebab. Kalau kekhususan sebab artinya makanya banyak ayat-ayat itu yang tidak berlaku lagi ketika hanya ini hanya konteks sebab saat itu. Sementara Quran itu kan berlaku sepanjang zaman. Wa kadzalika qauluhu sallallahu alaihi wasallam, begitu juga sabda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man zaroni ba'da mauti fa ka'annama zaroni fi hayati. Barang siapa mengunjungiku setelah matiku, menziarahiku setelah matiku, maka seakan-akan ia mengunjungiku ketika aku masih hidup. Loh niki. Muga-muga niki iso do sowan Kanjeng Nabi kabeh niki nggih. Amin Allahumma amin, sanatan ba'da sanah. Amin Allahumma amin. Hadis riwayat Daraqutni. Ini riwayat Imam Al-Baihaqi juga. Wa minhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa minha, dan diantaranya lagi adalah sabda Kanjeng Nabi Muhammad SAW fil hadithi, dalam sebuah hadis, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa menziarahi kuburku, maka wajiblah baginya syafaatku, tetaplah baginya syafaatku, dia pasti akan mendapatkan syafaatku. Sehingga sebagian ulama mengatakan salah satu tanda husnul khotimah itu adalah ketika orang sudah bisa berziarah ke makamnya Kanjeng Nabi. Itu saya pernah baca niku. Ini kita apa lali. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa menziarahi kuburku maka wajib baginya menerima syafaatku. Ja'alanallah min ahli dzalik ya. Oh, ini sing riwayat Baihaqi, yang ini yang awal tadi riwayat Daraqutni sama Baihaqi. Sing ini sing riwayat Daraqutni dan Baihaqi. Yang awal tadi riwayat Baihaqi. Wa hunaka adabun adidatun yajibu tahalli biha fi hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam inda ziyarati qabrihi. Dan dalam berziarah ini ada banyak etika-etika yang wajib disandang, harus dipakai di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW saat berziarah. Jadi ada etika-etika yang harus dipenuhi, harus dilaksanakan, disandang saat sowan Kanjeng Nabi. Apa itu? Minha, antara lain khafdus sauti. Ya, jadi melirihkan suara. Ojo bengok. Ya, mestinya ketika ke ulama pun, ke wali-wali pun ya dikiaskan. Kan sopan santun ini kan kepada orang-orang yang mulia, bukan hanya Kanjeng Nabi mestine kan. Nah, karena kita lebih baik itu enggak usah bungak-bungok nggih, ziarah niku nggih. Wis kalem mawon. Jadi untungnya teng mriku niku ora ana tradisi nganggo napa? Kaya ning makam-makam Bali niku lho, nganggo napa niku? Nganggo toa. Teng mriku ra ono sing nganggo toa. Assalamualaikum ya Nabi Allah, ra ono nganggo toa. Nggih. Nggih. Wal wukuf biwaqarin wa khusyuk, kemudian berhenti sejenak di hadapan Nabi dengan penuh kekhusyuan.
dengan penuh ketenangan dan kekhusyuan, waqarin wa khusyu'in. Wastihdari surati Rasulillah wa hibati, dan sambil berusaha menghadirkan surah atau gambaran Kanjeng Nabi serta kewibawaan beliau. Ini juga berlaku ketika kita sholat. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu, ini kata para ulama, saat kita membaca itu kita disuruh membayangkan wujudnya Rasulullah, padahal belum tahu ya, berusaha saja gitu. Kemudian wa adamul ijtira'i ala qabri syarif bitamasuhi, jangan kuwanen istira' niku, jangan berani-berani napa mengusap-usap makamnya Kanjeng Nabi atau kuburannya Kanjeng Nabi, jangan. Wa tawafi, kemudian muter-muter mubeng mengitari wanahwi dan yang lain-lainnya. Wala ba'sa bitamassuhi bimimbarihi syarif, kalau menyentuh atau mengusap mimbarnya Kanjeng Nabi yang mulia itu maka tidak apa-apa. Nggih. Nek ngusap-usap makame Nabi niku mboten sopan. Kama nukilan Ahmad, sebagaimana dinukil atau diriwayatkan dikutip dari Imam Ahmad radhiyallahu anhu, haitsu qala Ibnu Qudamah al-Maqdisi manassuhu, yakni ketika Ibnu Qudamah itu beliau berkata yang seperti ini katanya, wala yustahabu atamassuhu bihaiti qabrin nabi wala takbiluhu, tidak disunahkan untuk mengusap pagar kuburan Kanjeng Nabi, wala takbilu, dan tidak disunahkan mencium pagar itu. Qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, ini kata Ibnu Qudamah, ma'arifu hadza, kata Imam Ahmad, aku tidak mengerti hal ini, tidak pernah mengerti bahwa ini dicontohkan. Qala al-Athram, ra'aitu ahlal ilmi min ahli Madinah, saya melihat, kata al-Athram, saya melihat para ahli ilmu penduduk Madinah, la yamassuna qabran Nabi, bahwa mereka tidak pernah menyentuh kuburan Nabi. Yakumuna min nahyatin faisalimuna, mereka hanya berdiri mengambil salah satu sudut, kemudian mereka mengucap salam, tidak sambil menyentuh-nyentuh. Qala Abu Abdillah wa hakadza kana Ibnu Umar yaf'al, dan Abu Abdillah mengatakan seperti inilah Ibnu Umar melakukan. Yakni apa? Cukup berdiri mengambil salah satu bagian, salah satu sudut, kemudian mengucap salam. Tidak perlu ndemok. Qala berkata siapa tadi? Ibnu Qudamah nggih. Amal mimbaru faqad ja'a fihi, adapun menyentuh mimbar maka ada riwayatnya. Yakni Maroh Ibrahim ibnu Abdurrahman ibni Abdul Qari, yakni yang diriwayatkan oleh Ibrahim bin Abdurrahman bin Abdul Qari, annahu nadhara ila Ibni Umar, bahwasanya beliau melihat Abdullah bin Umar, wa huwa yadau yadahu ala maq'adin Nabi, ketika itu Ibnu Umar sedang meletakkan tangannya di tempat duduknya Kanjeng Nabi minal mimbar, ya, dari bagian dari mimbar, tempat duduk Nabi yang ada di mimbar. Tsumma yadauha ala wajhihi, kemudian beliau meletakkan tangannya itu yang setelah diletakkan di tempat duduk Nabi di mimbar, kemudian beliau meletakkan tangan itu ala wajhihi, di wajahnya. Ya, tabarukan nggih. Niku sahabat Abdullah bin Umar. Sapa sing wani munekke beliau musyrik? Nggih. Ini disebutkan dalam Al-Mughni Ibnu Qudamah. Kemudian mengenai Saddur Rihal, insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya nggih, untuk Saddur Rihal, mengadakan perjalanan. Ya, prinsipnya bahwa ziarah kubur itu disyariatkan, apalagi ziarah ke kuburannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kalau di kuburan yang lain selain Kanjeng Nabi, kuburan umat Islam niku, mayoritas semua ulama sepakat disunahkan bagi kaum pria. Nggih, kesimpulannya nggih. Kemudian begitu kalau untuk perempuan ini mayoritas ulama, bukan semua ulama, tapi mayoritas ulama, saya ulangi nggih, ziarah kubur selain Kanjeng Nabi, jadi ziarah kuburan secara umum itu
semua ulama sepakat disunahkan bagi kaum pria. Kalau bagi kaum wanita yang mensunahkan adalah ulama-ulama mazhab Hanafi, sedangkan ulama yang lain menganggapnya makruh bagi perempuan. Terus kemudian untuk Kanjeng Nabi maka tidak ada yang memakruhkannya, semuanya sepakat sunnah. Belakangan nonton niku orang yang napa niku tidak senang dengan ziarah bahkan ke makamnya Kanjeng Nabi. Sampai ada satu kitab niku nggih, kitab Riyadhus Shalihin niku nggih, kan ana judul napa niku nggih. Disunahkannya napa ziarah makam Nabi niki to. Nah niku diganti. Riyadhus Shalihin kitab napa nggih? Kita pokoknya kitab Imam Nawawi niku saya pernah baca niku. Itu diganti bukan ziarah ke makamnya Kanjeng Nabi tapi dijudulnya diganti ziarah ke masjidnya Nabi. Ini gara-gara hadis Saddur Rihal. Nah, yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah nggih. Jadi kesimpulannya itu nggih, sunnah ziarah kubur niku nggih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu